Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Iwayan Agus Martawijaya. Di sini kakak sebagai ketua ekstra sepak bola dan kakak akan menjelaskan tentang ekstra sepak bola di SMA Negeri 1 Bebandem. Tentunya kalian sudah tahu apa itu sepak bola, jadi kakak tidak akan menjelaskan lagi tentang apa itu sepak bola. Ekstra sepak bola di SMA 1 Bebandem diadakan rutin setiap hari Minggu yang berlokasi di lapangan Melawe Bebandem. Adapun beberapa kesempatan di ekstra ini yang kita ikuti seperti perlombaan futsal dan ada beberapa prestasi yang sudah kita torehkan seperti yang di sini. Segitu saja penjelasan dari kakak tentang ekstra sepak bola ini. Kakak tidak bisa menjelaskan lebih banyak. Kakak tutup dengan terima kasih. Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat datang di Esko Atletik. Pertama-tama, kita mau ucapin terima kasih nih pada adik-adik yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah pernah dengar kata atletik. Apa sih itu atletik? Atletik adalah suatu perlombaan cabang-cabang olahraga tertentu yang mencakup jalan, lari, lompat, dan lempar. Kriteria pelaksanaan. Yang pertama, ekstra akan diadakan setiap hari Minggu. Yang kedua, ekstra berlangsung di pagi hari dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Yang terakhir, ekstra ini dilakukan di sekolah dan di luar sekolah. Ekstra dilakukan di luar sekolah. Nah, mengapa kita melakukan ekstra di luar sekolah? Bukan hanya di dalam sekolah. Oke, hal ini dikarenakan kegiatan ekstra atletik membutuhkan fasilitas yang sesuai atau serupa dengan medan lomba seperti lapangan, lintasan lari, bak pasir, dan lain-lain. Nah, hal ini yang membuat kita mengadakan ekstra tidak hanya di dalam sekolah saja. Ada beberapa hal yang kita lakukan dalam kegiatan ekskul. Yang pertama yaitu melaksanakan pemanasan, yang kedua mendapatkan materi, dan terakhir yaitu melakukan pendinginan. Selama kalian mengenal atletik, adakah yang bertanya-tanya, apa sih tujuan dari ekstra atletik itu? Nah, tujuan dari ekstra atletik ini yaitu 1. Mendapatkan kualitas fisik siswa yang menjadi lebih terawat. Kedua, menjadikan olahraga menjadi salah satu kegiatan yang terbiasa dilakukan. Dan yang terakhir, membantu agar pemikiran siswa lebih terarah ke hal-hal yang lebih positif. Ekstra voli. Nah, ini merupakan dokumentasi saat perlombaan voli pada jeda semester. Dan ini merupakan dokumentasi pada saat latihan rutin ekstra voli. Halo Sobat Diwasta, perkenalkan nama aku Nika Dewi Cayani, bisa dipanggil Cayani. Jadi di sini aku bakal ngejelasin apa sih itu paskibra. Yuk. Kak. Woi. Apa sih itu paskibra? Oke, paskibra merupakan singkatan dari pasukan pengibar bendera yang dimana tugas utamanya adalah mengibarkan sebuah bendera. Paskibra sendiri ditugaskan ketika ada hari-hari besar nasional seperti 17 Agustus, hari kelahiran Pancasila, dan juga hari-hari besar nasional lainnya. Kak, di Paskibra ada baju apa aja sih? Mau tahu? Boleh? Oke. Kak, ini baju apa sih Kak? Ini Ya. namanya PDL. Pakaian dinas lapangan. Biasanya digunakan saat latihan.
Kak, ini baju apa sih Kak? Itu namanya baju PDU. Pakaian dinas upacara yang biasa digunakan untuk pengibaran bendera merah putih di hari-hari besar nasional. Oke, makasih. Terima kasih. Udah, terima kasih. Oke, jadi di sini aku bakalan jelasin apa sih perbedaan dari Paskibra dan Paskibraka. Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera yang berada di tingkat sekolah, yang dimana Paskibra sendiri dimasukkan di ekstra. Dan Paskibraka merupakan pasukan pengibar bendera pusaka yang ditugaskan di 3 tingkat, yaitu ada kabupaten, provinsi, dan nasional. Kenapa sih disebut Paskibraka? Karena Paskibraka itu mengibarkan duplikat bendera pusaka yang ada di nasional. Sorry. Oke. Aku bakal jelasin apa sih manfaat dari ikut ekstra Paskibra. Apa sih manfaat dari ikut ekstra Paskibra? Buka. Yang pertama, melatih mental, Kak. Dan melatih kedisiplinan. Dan tentunya yuk, join ekstra Paskibra. Paskibra sama-sama. Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Ngapain sih kok ngumpulin sampah kayak gitu? Mau jualan? Karena lagi ekstra. Kok ekstra ngumpulin sampah? Emang ada? Kamu ekstra apa? Ada. Kalau mau tahu lebih banyak tentang ekstra ini, tanya yang lebih tahu. Siapa? Ekstra Wirausaha adalah salah satu ekstra yang ada di SMA Negeri 1 Bebandem. Beberapa kegiatan yang ada di ekstra kami yaitu yang pertama, menerima tabungan sampah dari siswa, dan yang terakhir kegiatan memasak. Nah, di semester ini kami merancang kegiatan masak untuk mengasah kemampuan dan memberi skill tambahan kepada anggota ekstra. Di ekstra kami, selain aktif dalam memilah sampah hingga diserahkan ke pengepul, ekstra kami juga aktif dalam berjualan makanan. Nah, yang dimana ekstra kami berjualan makanan pada saat ada event-event sekolah tertentu, seperti kelulusan kakak kelas ataupun ulang tahun sekolah. Nah, dari penjualan tersebut, kami di Ekstra Wirausaha mendapatkan banyak peluang tentang bagaimana kita berwirausaha di lingkungan sekitar. Nah, jadi jika kalian ingin mendapatkan uang tambahan jajan, jangan lupa untuk ikut join ke Ekstra Wirausaha. Nggak punya uang nih, bingung harus gimana? Kenapa kok bingung gitu? Pusing nggak punya uang. Udah dong biar punya uang. Enggak ya bisa, kan masih sekolah. Bentar, tadi katanya ada satu ekstra yang bisa ngasilin uang, lo mau tahu? Emang ada ekstra apaan? Seperti yang dijelaskan di awal, kami menjual sampah yang terkumpul setiap semester. Hanya itu, kami juga mengadakan penjualan makanan di setiap kegiatan sekolah, setiap semester dan setiap acara sekolah. Dan kami mendapat tambahan uang dari ekstra, dan pastinya kegiatan ini seru banget. Gimana, udah tahu kan? Udah, tapi ekstra-nya dilaksanakan jam keberapa? Dalam ekstra kewirausahaan ini terdapat 2 shift. Yang pertama yaitu menabung sampah. Menabung sampah dilaksanakan di hari Jumat di jam pertama. Yang kedua yaitu memasak. Memasak dilaksanakan menyesuaikan dengan keadaan. Nah, udah kan? Udah, bagus banget ekstra-nya. Kita dapat ngasilin uang, ditambah kita dapat mempunyai skill berwirausaha, dan plusnya kita dapat mempunyai skill memasak. Apaan tuh? Open Recruitment anggota baru 2024-2025. Mau punya penghasilan tambahan? Yuk join ke ekstra kami. Wirausaha, penghasil cuan. Lari ada meteor, Kak. Ada kono sekai wa. Ih, wibu. Basic side eye, criminal offensive side eye. Apa tuh? Oh, ini tuh bed ambalan Suropati Sartika yang merupakan Dewan Pengurus dari Ekstra Pramuka Reguler di SMA Negeri 1 Bandem. Mau tahu apa aja kegiatan kami? Yuk simak video kami. I hope it's romantic all my life.
Puluhan remaja di Garut, Jawa Barat, saudara, diamankan polisi ketika bertransaksi obat-obatan terlarang. Saudara, aksi perundungan ini membuat resah orang tua korban, sehingga pihak kepolisian setempat kini tengah menangani kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak, termasuk pihak sekolah para remaja putri. Meski pernikahan di bawah umur memiliki banyak dampak negatif, nyatanya pernikahan anak marak terjadi di Indonesia. Indonesia menjadi negara kedua dengan jumlah pernikahan anak tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Akibat pergaulan bebas, wanita hamil di luar nikah namun berakhir dengan kematian tragis. Berdasarkan data Persatuan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Lampung, belasan pelajar sekolah menengah pertama di salah satu SMP negeri kota ini dalam kondisi hamil. Om Swastiastu. Halo yang regas. Salam genre. Nah teman-teman, bicara tentang PIKR, teman-teman tahu nggak sih apa itu PIKR? PIKR merupakan pusat informasi konseling remaja, di mana PIKR inilah wadah bagi para remaja untuk melaksanakan program genre, generasi berencana. Genre ini adalah program di bawah naungan BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. PIKR di SMA Negeri 1 Padang ini menjadi wadah untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif serta agar remaja terhindar dari perilaku beresiko, contohnya seperti triad KRN, pernikahan dini, sekta nikah dan nafsas. Ada pula manfaat dari PIKR Widya Yohanastana SMA Negeri 1 Bebandem adalah tempat untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi, merencanakan masa depan, dan manfaat pengetahuan tentang hidup sehat bagi kalangan anak usia remaja. Saya selaku alumni SMA Negeri 1 Bebandem mengajak kalian, khususnya adik-adik yang bersekolah di SMA Negeri 1 Bebandem, untuk ikut dan bergabung bersama kami di Ekstra PIKR Widya Yohanastana. Kenapa kalian harus ikut Ekstra PIKR Widya Yohanastana? Jadi, jika kalian adalah remaja yang suka berkomunikasi, belajar public speaking, berelasi dengan teman-teman dari segala penjuru, dan juga kalian ingin tahu permasalahan-permasalahan remaja dan juga solusinya, maka PIKR adalah jawaban dari segala permasalahan tersebut. Di sini kalian diberikan benefit untuk belajar public speaking dan juga ikut ajang-ajang pemilihan, yaitu pemilihan duta gede, baik itu di kabupaten, di provinsi maupun di nasional. Jadi tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Ekstra PIKR Widya Yohanastana. See you! Ada tahu nggak kemarin aku lihat berita nih banyak kenakalan remaja lagi gemparnya kenakalan. Tolong ada yang pingsan kak. Cepat dia. Ada apa nih? Kakinya kak. Bingung gimana bertindak saat ada orang yang pingsan? Tenang, PMR ada di sana. PMR atau Palang Merah Remaja adalah sebuah ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Bebandem. PMR mengajak siswa untuk lebih memahami tentang ilmu kesehatan, khususnya pada bidang pertolongan pertama. Contohnya, menolong orang yang pingsan. Contoh lainnya, kenapa tuh? Ya, contoh lainnya adalah menolong orang yang sedang terluka. Jadi, setelah menyimak pembahasan tadi, PMR tentunya memegang peranan yang sangat penting sebagai pionir medis utama di sekolah ini. Kami menolong orang-orang yang sedang sakit atau orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan kesehatan. Jadi, ayo join PMR dan ayo jadilah orang-orang yang senantiasa membantu orang lain. Kami tunggu kalian di sana. Sampai jumpa.
Public Speaking Seman Sabah, let's speak confidently. Welcome to Seman Sabah. Halo adik-adik semuanya. Kenalin nih, kita dari Ekstra Public Speaking Seman Sabah. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngajak kalian semua untuk mengetahui apa sih itu public speaking. Kalian udah pada tahu belum apa itu public speaking? Wah, kayaknya belum pada tahu nih. So, tanpa berlama-lama lagi, check it out. Hai, di sini aku bakal jelasin apa sih itu public speaking. Public speaking merupakan kemampuan untuk berbicara di depan umum. Public speaking bukanlah bakat yang kita dapat sejak lahir, melainkan sesuatu yang didapatkan dengan terus berlatih. Public speaking akan membuat kita lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum. Nah, asal kalian tahu, di zaman yang modern seperti sekarang ini, diperlukan beberapa kemampuan untuk dapat bersaing di dunia kerja. Salah satunya adalah kemampuan berkomunikasi, apalagi berbicara di depan umum, yang dikenal dengan istilah public speaking. Oleh karena itu, untuk mewadahi seluruh bakat siswa dalam belajar berkomunikasi dan berbicara di depan umum, dibentuklah Ekstra Public Speaking di SMA Negeri 1 Bebandem. Ekstra Public Speaking di Seman Sabah dibentuk dan diresmikan dimulai dari tahun 2020. Ekstra ini dibentuk dengan harapan siswa yang memiliki pengalaman dalam bidang berbicara di depan umum. Selain diberikan teori-teori public speaking, siswa juga diberikan praktek, seperti praktek MC di sekolah, praktek radio, dan lain sebagainya. Beberapa berikut ini contohnya. Di sini saya akan memberitahu kalian apa saja sih prestasi yang pernah diraih oleh Public Speaking Seman Sabah. Prestasi yang pernah diraih oleh Public Speaking Seman Sabah yaitu ada ini, dan ini. Kita saling promosi sama ini maluin banget tuh tadi ya. Wah, jadi gimana? Ayo segera bergabung bersama Public Speaking Seman Sabah. Public Speaking Seman Sabah, let's speak confidently. Bentar. Jangan lupa buat follow IG Public Speaking Seman Sabah di bawah ini. Bye-bye. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama kakak ini Putu Adriana Yanti.
nama kakak Niputu Eka Penyantari. Nah, di sini kami berdua akan memperkenalkan ekstra tari terhadap adik-adik peserta didik baru di SMA Negeri 1 Bebandem. Harap disimak dengan baik-baik ya. Nah, adik-adik, gimana videonya tadi? Itu adalah salah satu contoh seluruh peserta ekstra tari ikut serta berpartisipasi untuk mempersembahkan sebuah tarian dalam sebuah acara agama, contohnya Saraswati di SMA Negeri 1 Bebandem. Kita semua tinggal di Bali, yang dimana Pulau Bali ini sangat kental dengan tradisi-tradisi yang mereka miliki. Salah satu tradisi yang amat menonjol yaitu tarian. Nah, guna dalam melestarikan budaya tarian ini, SMA Negeri 1 Bebandem mengeluarkan satu ekstra yang dimana ekstra ini dapat diikuti oleh siswa-siswi di SMA Negeri 1 Bebandem agar dapat berpartisipasi dalam melestarikan budaya tarian yang kita miliki. Ekstra ini yaitu adalah ekstra tari. Ekstra tari merupakan salah satu ekstra yang ada di SMA Negeri 1 Bebandem yang sudah ada sejak awal berdirinya SMA Negeri 1 Bebandem, tepatnya pada tahun 2003. Ekstra ini berfokus terhadap seni tari, yang dimana ekstra ini dibina langsung oleh salah satu guru yang memiliki paras cantik, yaitu Nikadek Padma Jelante, yang biasa disapa Bu Padma. Berikut adalah profil lengkap Bu Padma. Ini diadakan satu kali dalam satu minggu, tepatnya pada hari Sabtu setelah KBM selesai. Ini adalah ekstra yang tergolong cukup terkenal di SMA Negeri 1 Bebandem karena di setiap acara agama atau event-event yang berlangsung di sekolah ini terdapat ekstra tari yang menarikan tari-tarian diguna untuk dipersembahkan dalam acara tersebut. Nah, berikut testimoni dari salah satu pengikut ekstra tari di SMA 1 Bebandem, yaitu Kak Imita. Berikut videonya, harap disimak dengan baik ya adik-adik. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Nikupet Yunitaningsih. Kakak merupakan anggota dari ekstra tari yang ada di SMA Negeri 1 Bebandem. Nah, sekarang kakak akan menyampaikan kepada adik-adik semua hal apa saja sih yang kakak dapatkan selama mengikuti ekstra tari ini. Nah, jadi hal-hal menarik yang kakak dapatkan selama mengikuti ekstra tari ini adalah: yang pertama, dapat belajar percaya diri tampil di depan banyak orang. Yang kedua, dapat belajar menggali budaya khususnya seni tari. Yang ketiga, dapat meluapkan bakat yang kita miliki. Yang keempat, dapat pentas saat event-event berlangsung seperti tari penyambutan, yaitu tari sekar jagat dan tari pendek. Yang kelima, dapat ngatrangayah pada saat ada upacara agama di sekolah. Seperti pada saat Saraswati waktu ini, kita dari ekstra tari menarikan satu tari yaitu Rejang Sari. Yang keenam, dapat meningkatkan wawasan saya terhadap gerak-gerakan atau pakem-pakem yang ada dalam tari Bali. Nah, lumayan kan? Ada banyak hal menarik yang kita dapatkan selama mengikuti ekstra tari ini. Jadi, intinya itu, selama mengikuti ekstra tari ini, kita belajar nari bisa, ngayah bisa, pentas bisa, dan jika kita terpilih menjadi penari saat ada sebuah event di sekolah, kita kan pasti dirias. Dan riasnya itu gratis, gak bayar sepeser pun. Kakak juga ingin menyampaikan kepada adik-adik semua yang masih ragu untuk ikut ekstra tari karena alasan tidak pede, tidak bisa menari, tidak pernah nari. Gak apa-apa kok, kita di sini belajar bersama. Karena kelas 10 itu masanya untuk mencoba-coba. Coba aja dulu. Kalau dicoba kan pasti bisa. Intinya, kita giat untuk belajar. Baik, sampai jumpa di kegiatan ekstra kami. Bye-bye. Terima kasih untuk Kak Inita karena sudah memberikan testimoninya. Nah, sudah cukup jelas kan apa keuntungan mengikuti ekstra tari? Oleh karena itu, jangan ragu, jangan bimbang. Bersama ekstra tari, mari kita melestarikan budaya Bali. Masih kakak ucapkan kepada adik-adik yang telah menyimak video ini dengan baik, dan kakak akhiri dengan pesan.
Om Santi Om. Baik, kakak tunggu kehadiran adik-adik di dalam ekstra tari. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikadek Narya Dharma Suta. Di sini saya sebagai koordinator ekstra Dharma Gita atau Sastra Bali. Nah, di sini saya akan menerangkan apa itu Dharma Gita dan Sastra Bali. Nah, pasti kalian tidak tahu apa arti Dharma Gita dan Sastra Bali. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Dharma Gita. Nah, pasti kalian banyak yang tidak tahu arti Dharma Gita. Di sini saya akan menjelaskan arti Dharma Gita. Dharma Gita itu dibagi menjadi dua suku kata, Dharma dan Gita. Dharma artinya suci dan Gita artinya nyanyian. Jadi, Dharma Gita adalah nyanyian suci. Nyanyian suci ini digunakan pada saat Rahina Purnama Tilem dan Rahina yang lainnya. Maka dari itu, ekstra Dharma Gita ini sangat bermanfaat bagi kita semua, apalagi di SMA Negeri 1 Bebandem. Pada saat Purnama Tilem, ekstra Dharma Gita itu sangat digunakan karena siswa-siswi yang bergabung di ekstra Dharma Gita akan mekidung, mewarga sari. Nah, maka dari itu kalian yang mempunyai bakat di bidang mekidung atau menyanyi di bidang Dharma Gita bisa gabung di ekstra kami. Dan pembina kami akan menuntun kalian dan mengajari kalian Dharma Gita atau mekidung yang benar. Nah, maka dari itu, ayo bergabung di ekstra kami. Nah, selain itu, di ekstra Dharma Gita ada yang namanya ekstra Sastra Bali. Nah, Sastra Bali pasti kalian tahu. Sastra Bali itu adalah sastra yang digunakan orang Bali. Om Swastiastu. Halo adik-adik semua, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Bandem. Nah, di SMA Negeri 1 Bandem terdapat banyak ekstrakurikuler. Salah satunya yaitu ekstrakir. Apa sih itu ekstrakir? Yuk simak video kami. Ekstrakir adalah salah satu ekstra unggulan yang ada di SMA Negeri 1 Bebandem. KIR sendiri memiliki kepanjangan yaitu Karya Ilmiah Remaja atau dalam kata lain, kelompok remaja yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan yang disebut dengan karya ilmiah. Buat kamu yang ingin mengembangkan kreativitas bisa banget loh join di ekstrakir karena ekstrakir ini terbuka bagi kalangan remaja yang ingin mengembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini dan masa mendatang.
Awal mulanya, KIR ini ditemukan oleh 2 orang ilmuwan yang sedang melakukan studi lapangan yang mengharuskan mereka melakukan suatu gagasan-gagasan untuk sebuah rancangan studi mereka. KIR ini di Indonesia sudah ada pada zaman proklamasi yang hingga saat ini berkembang pesat. Yang menjadikan KIR adalah suatu lomba yang bergensi di kalangan remaja SMA. Semarang Sabah salah satu contohnya setelah banyak sekali meraihkan prestasi-prestasi. Ekstra ini beranggotakan 17 orang yang dibina oleh Bu Wayan Adnyani, Bu Wayan Eka Pratiwi, Pak Putu Sudarsana, dan Pak Aris Wiro Pambudi. Beberapa kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Ekstra KIR diantaranya, pertama, Ekstra KIR rutin melaksanakan ekstrakurikuler sekali dalam seminggu, tepatnya pada hari Sabtu, di mana setiap minggunya kita akan mendapatkan materi yang berbeda-beda, mulai dari menulis cerita fiksi bahkan hingga non-fiksi. Lalu yang kedua, ekstrakurikuler KIR rutin melaksanakan sebuah persiapan lomba ketika akan mengikuti lomba-lomba. Lalu yang paling istimewa, ekstrakurikuler KIR sedang melaksanakan sebuah proyek besar, yaitu pembuatan sebuah buku. Dalam buku tersebut memuat karya-karya dari peserta KIR yang tentunya karya yang paling terbaik. Ekstra KIR di Semarang Sabah tentunya memiliki banyak sekali manfaat yang sudah dirasakan oleh anggota-anggotanya. Beberapa di antaranya adalah KIR mampu meningkatkan minat membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi, serta KIR mampu memperluas wawasan dan kemampuan komunikasi melalui pengalaman-pengalaman diskusi, debat, dan juga presentasi-presentasi ilmiah. Selain itu, KIR juga merupakan sebuah wahana untuk menempa kedewasaan kepribadian dan juga sikap, di mana di sana kita akan dikenalkan pada sifat-sifat ilmiah, yaitu jujur, optimis, terbuka, percaya diri, toleransi, kreatif, kritis, dan juga skeptis. Yang terakhir, manfaat yang paling berkesan bagi anggota-anggota KIR ini adalah bahwa KIR mampu membuka kesempatan untuk mendapatkan prioritas melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan lebih berkualitas. For information, Ekstra KIR ini merupakan ekstra yang paling banyak menyumbangkan prestasi di sekolah inilah, seperti contohnya yaitu lomba karya tulis ilmiah mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional, meraih prestasi dalam ajang pemilihan remaja berbudi pekerti, dan masih banyak lagi. Gimana? Tertarik untuk ikut? Yuk join, kami tunggu di Klub Ilmiah Semarang Sabah. Klub Ilmiah Smart and Intelligent. Para Santi. Om Santi, 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 Om. Dadah! Hello everyone, I am ESA member. My name is Kolombayo Disrawan. Do you say what ESA is? ESA stands for English Student Association. This ESA was formed in 2004 as a forum of channeling talent and integration of Semarang students in English. The benefit that I get from joining the ESA is that I can get the opportunity to take part in English competition and be able to appear on front of all students in English Day. Of course, you already know the meaning of ESA, which stands for English Student Association. Some of the benefits that you get during an English club are you can improve individual abilities of English, especially skills in public speaking. English club members can also have the opportunity to take part in English competitions, as well as be able to demonstrate their ability to appear in front of the public on English Day. It should be reminded that the English Student Association is not a place to learn English, but to show talent in speaking English. English activity or fun activity that strengthen and familiarity of school members to communicate. Strengthen intelligence, a more conscious and attentive, adults to speak English well. Students are incentivized to speak confidently. Another benefit when being English Day district make all school members to speak English well, so that English becomes a daily habit with order later. John's can consider when communicating and public hard skill will during English Day. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Samantha. I am an ESA member. Here I will share welcome to class from the alumni, active member, and several other members of ESI. How are they learning in English? Here you are. Hello everyone, my
my name is Pande, and I'm one member in ESA at Seman Sabah. And I'm joining ESA when I'm in 10th grade. And after 2 years joining ESA, I think joining ESA is really profitable for me, because by joining ESA, I can improve my English skill, I can meet a lot of frequency friends, and I can speak English without words like so English. Yes, like that. And not only about that, by joining ESA, my dreams are starting to come true a little by little. Like, I can joining various types of English competitions, I can speak in the public using English, and you know guys, I can hold English Champions Trophy because by joining ESA. So that's really good a benefit I get because I'm joining the ESA. And I think ESA is so very relaxed extra, because in ESA we never practice with under pressure. Like if you don't have a mood to practice, we just can singing English together. So that can make you feel good, and we can practice again like that. And I think like a very big benefit that you can get by joining ESA. So you don't have to think so hard and long for joining ESA or not, because like I'm saying before, you can get a many benefit and you can practice to relax. So just why don't joining? So yeah, joining ESA guys, so you can meet me and another members in ESA too. So yeah, don't take it along, just joining ESA, and see you in ESA. Bye. Hello everyone, my name is Uki, and I am a member of English Student Association or English Club at SMA Negeri 1 Bebandem. I joined this club since the last semester of grade 10. At first, I had no intention at all in joining the club. I thought that just learning English in class was enough. But then, my English teacher offered me to join the club, and I did it because I was curious about it. After I joined, I found out that English lessons in class and in the club are different. If in class I got the materials and learning it, then English club is the place where I test it. I can meet many friends who also have amazing skills in English. And with English Day program at school, my ability to speak English is getting better and continues to improve. I also have a memorable experience about this club. That was when I was appointed to represent the school in a guiding competition. I was nervous, of course, because that was my first English competition in high school. However, the teachers always support and teach me so that I can give my best, not only for the school or for the club, but also for myself. Finally, after a fairly short practice, I won the 3rd place in the competition. I am still grateful and really happy until now. That of course because of the English club that is always guide and train. It is a place where I can test myself, a comfortable and a fun place. The members are friendly and the teachers are very kind. They always support and give the best for each other. And lastly, I hope all of you, my juniors, are interested in joining the English club. Here, you will find many things, not only about speaking English, but also how to improve your confidence and social skills and find the best version of yourself. That's all from me. Thank you for your attention. Bye-bye. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dewa Gede Juniantara from 12th grade Social Study First, and I'm a member of ESA. I joined this extra when I was in 10th grade. Since I joined this extra, my English pronunciation has gotten better, and I've become more confident talking to anyone in English. Here, learning is also very fun and easy to understand with friendly teacher. Especially in today's era, English is a very important language. So, what are you waiting for? Let's join to be a part of ESA. Hello everyone, I am Guslan Rana. As an ESA member, I'd like to share what you can expect as a member of ESA. Firstly, you will have the opportunity to improve your English skill through in-depth learning and practical application. We have a program called English Day every Wednesday morning, where you can engage in hands-on language practice, especially speaking.
Being a part of ESA also helps you build confidence since you'll be speaking a lot. English Day provides a platform for you to showcase your talent, such as giving speeches, reciting poetry, singing, and much more. You will present in front of all the students and the teacher at High School 1 Babanda. Speaking from personal experience, I have performed on English Day. Initially, I had doubt and I got nervous and questioning myself, can I do this? However, I pushed aside those doubts and appeared confidence. After my performance, which was my first time presenting in front of all the students and teachers at High School 1 Babanda, I feel incredibly happy. So, as an ESA member, you can expect to enhance your English skill, to boost your confidence, and enjoy rewarding experience of performing on English Day. So, for you guys, my junior, I hope you're joining ESA member so you can enhance your English skill and upgrade your confidence and yourself to be better. I'm Sanan Fayana. I say thank you and goodbye. Hello everyone, I'm an ESA member. I want to invite you to join ESA Masada. It is really fun. There are lots of activity that you can get part in. Learning from English, competition in all their fun. In the extra time, you can train out mental talents and ability. Come on, develop your English skill, ability, and fluency in English. That is all obvious. If here is wrong word, please forget me. I close with Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Jenat. Om Swastiastu. Halo teman-teman, kalian bingung mau gabung di ekstra mana? Ayo gabung ke Ekstra Sastra Bali. Kenapa harus Ekstra Sastra Bali? Ya karena kalian orang Bali. Ayo kita cari tahu. Ekstra adalah bentuk rekaman yang akan disampaikan kepada orang lain. Ekstra sangat bermanfaat bagi kehidupan karena dapat memberikan kesadaran bagi para pembaca mengenai kebenaran-kebenaran hidup. Adapun kegiatan-kegiatan Ekstra Sastra Bali. Yang pertama, Nyurat Aksara Bali. Nyurat Aksara Bali adalah salah satu karya seni tulis yang dituangkan melalui Nyurat Aksara Bali di buku dan Nyurat Aksara Bali di daun lontar. Di zaman sekarang, Nyurat Aksara Bali juga dapat melalui aplikasi media sosial dan juga dapat menggunakan keyboard Aksara Bali yang sudah diresmikan oleh pemerintah Provinsi Bali. Nah, ini adalah contoh kegiatan Nyurat Aksara Bali dengan menggunakan media buku tulis. Dan yang ini adalah contoh media yang menggunakan daun lontar. Dan yang kedua adalah kegiatan Dharma Gita. Dharma Gita merupakan nyanyian suci umat Hindu yang dilakukan setiap upacara yajna. SMA Negeri 1 Babandem biasanya melakukan Dharma Gita setiap hari suci umat Hindu. Contohnya Rahina Tilem, Purnama, Saraswati, dan hari raya lainnya. Dalam Ekstra Sastra Bali adalah untuk meningkatkan potensi siswa SMA Negeri 1 Babandem dalam mengembangkan dan juga mengasah kemampuan siswa SMA Negeri 1 Babandem dalam hal sastra, bahasa, dan aksara Bali. Nah, tapi mawinan iraga patut nyarengin Ekstra Sastra Bali puniki. Maning Ring SMA Negeri 1 Babandem puniki membuat pisan Ekstra Sastra Bali.
adik Dharma kita rikalaning purnama dilem sapunika daler ngenter pemuspayan punika saking ekstra Dharma kita Udawi Sastra Bali. Punika daler saking pemerintah Provinsi Bali mendukung ekstra sastra Bali puniki. Saking pemerintah Provinsi Bali inggih punika Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Ring Pergub nomor ulung dase warsa kalih tali Pulau Kudus punika nelatara indik ngewigunayang lan ngelaksanayang basa sastra lan aksara Bali. Tujuannya mangga tetap ajeg lan lestari. Saking Pergub punika ngemendalang raris parikrama ring rahinu waraspati nganggen busana adat Madi utawi busana adat Bali. Punika daler ring sasih Februari ngemargiang raris parikrama bulan basa Bali punika kelaksanayang ring wewidangan Provinsi Bali. Kadi pengenikan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali kadi puniki. Bulan Basa Bali ngunggahang patitis Jana Kerti Dharma Sadu Nuraga. Sanema pitegas bahasa aksara miwah sastra Bali maka penuntun utawi titi pengancan sejeroning nyujur kedarman kewicaksanan miwah rasa tresna asih sejeroning nincapang jatining angge utawi jati diri krama Bali. Pikam kampuniki kecinayang antuk mekudang-kudang pemargi sekadi. Utsawa Wimbakara Widya Tula Kriya Loka Sesolahan Miwah Sanityosan Miring Sangra Tur Milati Om Santi 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 Om. Ekstra Sastra Bali ini juga banyak menyumbangkan prestasi di SMA Negeri 1 Bebandem. Nah, prestasi-prestasi itu yaitu yang pertama, juara 1 Muwira. Nah, itu di tingkat Kabupaten Karangasem. Yang kedua, yaitu lomba debat bahasa Bali. Nah, lomba debat bahasa Bali ini di Ekstra Sastra Bali 2 menyumbangkan prestasi. Pada saat 1 tahun yang lalu, dari ekstra kami mendapatkan juara 3 dan pada saat bulan Februari di 2024 ini kami mendapatkan juara 2 lomba debat bahasa Bali. Nah, yang ketiga yaitu juara 1 Mepidarte. Ini di tingkat kabupaten. Dan yang keempat yaitu lomba Dharma Wacana. Nah, kami mendapatkan 3 juara. Yang pertama yaitu juara 1 di tingkat kabupaten Porsenijan. Yang kedua yaitu juara 3 di provinsi, itu di Porsenijan. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan juara 3 lagi di Provinsi Bali yang menyelenggarakan yaitu Utsawa Dharma. Nah, masih bingung lagi mau gabung di Ekstra Sastra Bali? Itu tadi adalah rangkaian dari Ekstra Sastra Bali. Kalau sudah selesai, saya tutup dengan para peserta. Om Santi 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 Om. Di sini, saya perwakilan dari Ekstrakurikuler Tata Rias akan menyampaikan informasi mengenai ekstrakurikuler Tata Rias. Ekstrakurikuler Tata Rias adalah program yang dirancang untuk siswa yang memiliki minat dan bakat dalam hal seni merias wajah dan penataan rambut. Dalam kegiatan ini, kita akan diajarkan berbagai teknik dasar hingga lanjutan dalam Tata Rias, seperti penggunaan alat dan produk kecantikan,
pemilihan warna yang sesuai, serta penerapan gaya riasan yang cocok untuk di berbagai kesempatan. Nah, apa sih tujuan dari Ekstra Tata Rias? Berikut adalah tujuan dari Ekstra Tata Rias.